Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Kembali kita bersama-sama akan mendengarkan renungan harian hari ini, Rabu tanggal 20 April tahun 2022. Baik Bapak dan Saudara yang terkasih, sesuai dengan Almanak Nas GKE tahun 2022, Nas renungan harian bagi kita pada hari ini diambil dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Sebelum kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak Ibu Bapak dan Saudara kita bersama-sama berdoa memohon tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami sangat membutuhkan firman-Mu agar kami memiliki sumber dan kerangka acuan untuk hidup di tengah-tengah dunia yang fana ini. Berfirmanlah ya Tuhan ke dalam hati kami yang paling dalam, agar kami memiliki pegangan yang pasti, arah yang jelas dan juga semangat pendorong untuk meneruskan karya dan hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Kristus agar hati kami senantiasa damai dan gembira. Dan berikanlah kami juga Roh Kudus-Mu agar kami dapat mendengar dan hidup sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga boleh memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan harian pada hari ini, agar apa yang hamba sampaikan boleh sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Untuk firman Tuhan. Baik, mari kita bersama-sama mendengarkan pembacaan Alkitab diambil dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-12 di bawah perikop kebangkitan Yesus. Demikian firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakannya semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdalena dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Amin untuk Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, saya yakin bahwa masing-masing kita pasti memiliki harapan dalam kehidupan kita. Mungkin yang sudah berkeluarga berharap bahwa keluarganya selalu aman, tentram dan damai, perekonomiannya boleh tercukupkan, anak-anak terkasih boleh bertumbuh, berkembang dengan baik, selalu diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan juga anak-anak yang masih dalam pendidikan dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik, dan pasti banyaklah harapan-harapan dalam kehidupan orang-orang yang sudah berumah tangga. Bagi kaum pemuda mungkin, bagi mereka yang masih mencari pekerjaan,
memiliki harapan bahwa dia bisa mendapatkan pekerjaan yang tepat, yang sesuai dengan apa yang ia harapkan. Bagi yang sedang mencari jodoh, tentu dia memiliki harapan agar ia mendapatkan pasangan yang baik, yang pastinya yang gitu diberikan oleh Tuhan. Dan yang sekarang sedang memperjuangkan hubungannya untuk menuju tahap yang lebih serius lagi, bahkan ke jenjang pernikahan, pasti harapan itu ada. Dan banyak harapan lainnya yang mungkin tidak dapat kita katakan, kita sampaikan satu persatu. Nah, Ibu dan Saudara yang terkasih, dalam kisah Nas hari ini, para perempuan yang datang ke kubur Tuhan Yesus, yang niatnya untuk merempah-rempahi tubuh Yesus yang baru meninggal, sesuai dengan kebiasaan mereka pada saat itu, nah mereka memiliki harapan bahwa mereka dapat melihat mayat Tuhan Yesus itu sendiri. Tetapi ketika mereka datang ke kubur Tuhan Yesus, hal yang mereka dapatkan itu tidak sesuai dengan mereka harapkan. Mereka kehilangan mayat Tuhan Yesus, mereka sempat bingung. Mungkin pada saat itu juga mereka merasa bahwa pasti mayat Tuhan Yesus ini dicuri oleh orang. Rupanya di saat itu mereka bertemu dengan dua orang yang itu adalah malaikat yang mengatakan bahwa untuk apa kamu mencari dia yang sudah bangkit dan hidup kembali. Nah, di sanalah letak harapan para perempuan ini tadi, yang mereka awalnya hanya berharap bahwa mereka akan melihat mayat Tuhan Yesus, tapi rupanya mereka mendapatkan suatu hal yang lebih dari apa yang mereka harapkan, yaitu Yesus itu bangkit dan Yesus itu hidup dari antara orang mati. Itu adalah salah satu hal yang tidak mereka pikirkan. Padahal selama hidup Tuhan Yesus berulang kali mengatakan bahwa Yesus akan menderita, Yesus akan mati, tapi Yesus juga akan bangkit dari kematian itu sendiri. Nah, setelah mendengar hal itu, mereka tentu akan bersuka cita. Dan kemudian mereka menyampaikan kepada ke-11 murid Tuhan Yesus. Walaupun dikatakan dalam Nas hari ini, murid-murid Tuhan Yesus ini tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh perempuan-perempuan ini. Nah, Bapak dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah itu mengizinkan kita untuk mendapat lebih dari apa yang diharapkan oleh kita, atau bahkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita merancang suatu hal itu sudah sedemikian rupa, kita rasa itu adalah suatu hal yang baik, yang tepat, sudah kita rencanakan. Tetapi rupanya apa yang kita harapkan itu tidak sesuai, tidak terjadi dengan apa yang kita harapkan. Tapi Bapak dan Saudara yang terkasih, Allah itu pasti memberikan sesuatu hal itu yang baik bagi hidup kita. Nah, Allah mau kita itu terus percaya kepada Dia, terus mengandalkan Dia dalam kehidupannya. Sederhana, tapi susah untuk dilakukan oleh kita manusia. Terkadang kita jika menginginkan sesuatu hal, kita lebih cenderung melakukan itu dengan usaha dan keinginan kita sendiri. Dengan bersikeras dalam hati, dalam pikiran kita bahwa, oh Tuhan, kalau bisa rencanaku yang terjadi atas hidupku, harapanku lah yang tercapai sesuai dengan apa yang aku harapkan. Sehingga kita kadang menyepelekan Tuhan, kita kadang mengesampingkan Tuhan, karena banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi Bapak dan Saudara, tanpa kita sadari sebenarnya yang terjadi itu lebih dari apa yang kita harapkan. Yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita itu lebih dari apa yang kita inginkan. Nah, sidang jemaat Tuhan yang terkasih, melalui Nas renungan harian pada hari ini, saya ingin mengajak Ibu Bapak dan Saudara
teruslah berpengharapan dalam kehidupan kita. Serahkan itu kepada Tuhan Yesus, percaya bahwa Dia mampu melakukan segala sesuatu, mampu bekerja melampaui batas akal pikiran kita manusia. Karena Tuhan sudah merancangkan masa depan yang indah bagi kehidupan kita. Tinggal kita percaya kepada Dia dan andalkan Dia untuk kita menjalani kehidupan kita. Semoga firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita, meyakinkan kita, iman dan pengharapan kita di dalam Tuhan semakin bertumbuh. Dan Tuhan Yesus memberkati kita. Bacaan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita akan sampaikan doa syafaat kita. Secara khusus hari ini kita akan mendoakan jemaat Hingkat Pakat Tumbang Bandanarui. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Tuhan, nama-Mu yang kudus dan mulia dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh diperdengarkan bagi kami melalui renungan harian pada hari ini. Biarlah kiranya Tuhan, kami bersama-sama dengan para pendengar boleh semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Kami boleh semakin bertumbuh dalam iman dan pengharapan kami. Terlebih juga Tuhan, dengan firman-Mu hari ini, kami boleh terus percaya dan terus mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Bahwa kami percaya Tuhan, Engkau mampu bekerja melampaui batas akal pikiran kami manusia. Bahkan yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami melebihi dari apa yang kami harapkan. Ajarkan kami Tuhan, mampukan kami untuk boleh hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami ingin berdoa bagi jemaat Tuhan yang ada di jemaat Hingkat Pakat Tumbang Bandanarui. Berkati kehidupan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Biarlah kiranya hari-hari dalam hidup mereka boleh diberkati Tuhan, diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga dengan tubuh yang sehat dan kuat itu Tuhan, mereka boleh terus bekerja, terus melayani Tuhan, terus melayani keluarga mereka dan orang-orang yang di sekeliling mereka. Biarlah iman, pengharapan di dalam Tuhan boleh semakin dikuatkan bagi jemaat Tuhan yang ada di jemaat Hingkat Pakat Tumbang Bandanarui. Tuhan juga boleh memberkati setiap jajaran majelis jemaat yang boleh ambil bagian dalam pelayanan. Biarlah kiranya Tuhan pakai mereka dengan luar biasa dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan juga boleh memberkati usaha dan pekerjaan jemaat yang ada di sana. Biarlah kiranya melalui usaha dan pekerjaan itu senantiasa berkat kasih karunia Tuhan boleh mengalir bagi kehidupan keluarga rumah tangga mereka. Tuhan juga boleh memberkati para pendengar renungan harian pada hari ini. Tuhan berkati kehidupan mereka, usaha pekerjaan mereka, diberikan kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera boleh ada di tengah-tengah kehidupan rumah tangga keluarga mereka. Sehingga dari setiap bibir dan mulut para pendengar renungan harian ini boleh selalu menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan, ungkapan syukur bagi nama Tuhan, dan mereka boleh menikmati hidup mereka dengan pertolongan dan kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus, ini hidup dan kehidupan kami juga menyerahkan seluruh aktivitas kegiatan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kami akhiri doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Baik Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, terima kasih sudah mendengarkan renungan harian hari ini. Semoga kehidupan Ibu Bapak dan Saudara boleh semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Selamat menjalani aktivitas dan kegiatan serta pekerjaannya. Sampai bertemu dalam renungan harian selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom dan salam sehat untuk kita semua.